Udah bang, itu syuting dulu ini kita. Udah mulai ya? Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bintoro. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu rumah dari hasil pembangunan Bintoro nih teman-teman, di wilayah Jatinegara. Nah, ini dia teman-teman rumahnya. Ini rumahnya berkonsep modern minimalis teman-teman. Nah, ini rumah tumbuh. Kenapa dibilang rumah tumbuh? Karena fondasi awalnya, fondasi tapaknya kita sudah sediakan untuk 2 lantai ya, jadi memang sudah kokoh. Nah, konsepnya ini modern minimalis. Nah, teman-teman bisa lihat kan dari fasadnya yang simple, dan untuk luas tanahnya itu 120 meter persegi. Untuk luas bangunannya sekitar 74 meter persegi. Nah, untuk lebar muka depannya ini sekitar 8 meter. Untuk ke belakangnya itu sekitar 15 meter teman-teman. Nah, ini bagian depannya teman-teman bisa lihat ini pagarnya. Nah, pagarnya ini material GRC teman-teman. Nah, tinggal dicat coklat kehitaman seperti ini. Dia udah berbentuk seperti list kayu. Nah, untuk rangkanya dia menggunakan besi hollow, finishing cat hitam, dan ada kombinasi dengan plat expanded metal teman-teman. Nah, jadi lebih terlihat kokoh dan elegan teman-teman. Nah, ini untuk pagar dindingnya sendiri kita menggunakan batu alam seperti ini teman-teman. Nah, warna hitam. Nah, ada sedikit kombinasi dengan list GRC-nya. Oke, coba kita lihat ke dalam. Oke. Nah, ini dia teman-teman area carportnya. Ini lebarnya sekitar 3 meter teman-teman, 3 kali 5. Finishing lantainya kita menggunakan batu andesit, nah, berukuran 30-60, jadi anti licin dan mudah perawatan. Untuk plafonnya kita menggunakan plafon UPVC bercorak kayu seperti ini teman-teman. Nah, jadi membuat area carport ini terlihat lebih mewah. Untuk atap carportnya sendiri dia menggunakan roofingku teman-teman. Nah, roofingku ini atap UPVC teman-teman, jadi dia tahan terhadap ekstrimnya cuaca, meredam suara juga saat hujan. Nah, ini untuk teras sampingnya, teras depannya teman-teman. Ini teras depannya ini kita menggunakan batu alam juga teman-teman, berukuran 30-60, warna coklat seperti ini, jadi lebih segar ya, karena di sampingnya ada tanamannya juga. Nih, ini ada sedikit taman untuk menyejukkan, dan untuk fungsinya sebagai resapan juga teman-teman. Jadi nggak full kita plester semua. Di sini ada pintu sampingnya. Ini akses pintu samping saat ruangan pintu depan itu tamunya ada tamu, jadi kita bisa lewat samping sini. Nah, ini menggunakan granit berwarna abu-abu gelap yang matte ya, jadi nggak licin. Nah, pintunya ini kita menggunakan pintu dari Fortress teman-teman. Nah, ini pintu baja ya, jadi udah tahan cuaca ekstrim, tahan panas, tahan lembab, anti rayap juga teman-teman. Nah, untuk dindingnya sendiri, fasadnya ini dia cat putih aja teman-teman, nggak banyak warna ya. Nah, cuman kita ada sedikit permainan wall panel seperti ini. Ini bahan PVC ya teman-teman, jadi anti air juga, awet ini. Nah, seperti ini untuk mempermanis area fasadnya. Nah, untuk kacanya ini kita menggunakan aluminium teman-teman. Nah, dan ada tralisnya di dalamnya. Lanjut. Nah, ini untuk pintu depannya teman-teman. Nah, ini kita ada teras sedikit di sini. Nah, dan juga kita pasang tralis juga buat keamanan. Nah, tralis ini menggunakan besi hollow dan besi kotak seperti ini teman-teman. Ada kawat ayamnya juga, kawat nyamuknya. Nah, ini supaya enggak samar-samar saat melihat ke dalam. Nah, pintu utamanya juga kita menggunakan pintu baja dari Fortress. Nah, ini ya, ini ada 2 daun pintu, satu yang kecil, satu yang besar. Di berukuran kurang lebihnya tuh 1 meteran teman-teman. Nah, seperti ini. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, ini teman-teman areanya. Nah, ini karena bangunan cuma 1 lantai. Nah, di ruangan ini tuh, ini ruang tamu, dapur, ada kamar tidur anak sama kamar utama, lalu taman samping dan gudang, lalu area servis di belakang. Nah, kita sekarang di ruang tamunya nih teman-teman. Nah, ini ruang tamunya itu berukuran kurang lebihnya ini 2,3 kali 3 meter. Nah, seperti ini. Dengan finishing lantainya itu granit warna krem, dan plafonnya kita menggunakan gypsum flat ya, dari area ruang tamu sampai area dapur dan ke belakang.
Nah, dengan lampu LED. Oke, coba kita ke kamar tamu dulu teman-teman. Nah, kamar tamu atau bisa kamar anak. Nah, ini dia teman-teman. Semua ruangan kita menggunakan pintu dari Fortress ya teman-teman, pintu baja. Nah, ini kamarnya berukuran 3x3. Nah, untuk finishing lantainya tuh semuanya sama menggunakan granit 60-60 yang corak krem. Nah, ini untuk nanti penempatan AC-nya di area sini. Nah, untuk plafonnya kita menggunakan plafon gypsum ya, flat aja. Nah, ini ada filtrase gordennya. Nah, ini dia tadi yang saya sebutkan teman-teman, ini tralisnya, jadi untuk keamanan ya. Nah, ini kusennya aluminium. Oke, ini ada 2 bukaan. Kita buat 2 bukaan, ini kurang lebihnya jendelanya ini 1,2 ya teman-teman. Ini bikin 2 bukaan. Yang bawah ini jendela mati, jadi bisa memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan. Oke, kita lanjut ke area ruang keluarga. Nah, ini ruang keluarganya teman-teman, minimalis saja. Nah, dan enaknya tuh bersebelahan sama teras samping. Nah, jadi kalau teman-teman mau santai-santai selain di ruang keluarga, nah bisa ngopi-ngopi di ruang samping ini. Nah, ini ada taman sedikit. Nah, ini rumput sintetis ya teman-teman. Ini tembusan dari pintu sampingnya tadi teman-teman. Nah, supaya area ruang keluarganya terlihat lebih lega, lebar, kita gunakan pintu sliding full kaca seperti ini. Jadi supaya terkesan areanya tuh, area ruang keluarga dan sampingnya tuh lebih luas gitu. Padahal ini ukurannya cuma 1 meter kali 2,5 meter teman-teman. Nah, untuk finishing atapnya sendiri ini menggunakan rangka besi hollow dan atapnya tuh menggunakan solar tooth yang bermotif kayak kaca X teman-teman. Nah, jadi nggak terlalu terik banget. Oke, kita lanjut ke area dapur nih teman-teman. Nah, di belakangnya ruang keluarga ini ada area dapurnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini area dapurnya sudah ada sinknya. Nah, ini nanti untuk kompornya teman-teman di sini. Ada perbedaan elevasi dari top table-nya karena menyesuaikan dengan tinggi si klien kita. Karena perhitungannya tuh tinggi klien dibagi 2 ditambah 5 cm. Nah, itu ketemu ideal tinggi top table meja dapurnya. Nah, untuk finishingnya sendiri dia menggunakan granit berukuran 30-60 teman-teman, seperti ini. Untuk backsplash-nya juga sama, menyesuaikan dengan top table-nya. Nah, di sini ada jendela kecilnya teman-teman. Ini penting ya, karena bebas mau ukuran seberapa, mau ukuran 50-50 seperti ini, atau mau tinggi pun juga bisa. Yang penting ada jendela buat sirkulasi udara pada saat memasak, jadi ruangan nggak pengap. Nah, nih. Nah ini juga udah ada kabinet bawahnya teman-teman, kabinet dapurnya. Nah, ini untuk tempat sendok. Ini udah soft close teman-teman. Nah, ini tuh. Lanjut kita ke kamar utama. Nah, di depannya dapur ini ada kamar utama. Sebenarnya simpel ya, kamar utama sama kamar anak tadi finishingnya sama, bahan materialnya pun sama, menggunakan granit krem, plafon gypsum flat, dan pintu dari baja Fortress. Nah, dan bukaan jendelanya pun sama ya, menggunakan aluminium dan ukurannya juga sama. Cuman bedanya ini 2 bukaan aja, nggak ada jendela matinya teman-teman. Nah, ini tembus langsung ke area servis belakang atau taman belakang. Dan wajib setiap kamar atau setiap ruangan harus ada ventilasinya. Dari jendela, boven boleh. Nah, kalau bisa tetap harus ada jendelanya teman-teman, biar sirkulasinya tetap terjaga dan nggak pengap. Oke, nah lanjut kita ke area selasarnya nih. Nah, area ini area selasar. Ini di desainnya kita fungsikan sebagai area meja makan nih di sini teman-teman, menghadap ke dinding, meja makan mini. Nah, dari sini ada
toiletnya teman-teman. Nah, toiletnya ini cukup besar ya. Ini berukuran kurang lebihnya 2x2. Nah, finishing lantainya tuh kita menggunakan granit warna krem juga, tapi dia lebih matte supaya tidak licin kalau basah. Nah, untuk dindingnya kita menggunakan granit 3060. Nah, warnanya itu keren juga, cuman ada bintik-bintiknya seperti ini, jadi agak senada. Ada full, ada water heaternya juga, plafonnya flat, ada exhaustnya juga teman-teman. Nah, untuk pintunya kita menggunakan pintu UPVC teman-teman. Nah, aluminium door. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini ada wastafelnya teman-teman. Nah, ini wastafel kita taruh luar supaya bisa dipakai bergantian. Nah, ini dah ada tempat kacanya juga dan tempat penyimpanan barang-barang. Nah, dindingnya udah kita keramik juga dan motif seperti ini. Jadi mempercantik area cuci tangannya. Nah, oke. Nah, ini pintu akses menuju ke taman belakang atau area servis. Nah, kita desain supaya semua pintunya aluminium dan kaca agar di lahan yang sempit bisa terlihat lebih luas seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini ada taman kecilnya. Nah, ini rumput sintetis. Nah, seperti ini. Terlihat lebih sejuk kan. Nah, untuk finishing terasnya ini, teras belakangnya ini kita menggunakan granit motif kayu seperti ini. Nah, itu sebelah kiri saya itu area servisnya, area mesin cucinya, pembedaan elevasi. Nah, itu untuk yang lebih tinggi itu untuk mesin cuci. Nah, ini untuk area bilas-bilasnya. Nah, kita juga kasih dinding keramik seperti ini supaya cipratan air nggak membuat dinding kuning atau menjamur ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kanopinya sendiri dia menggunakan UPVC teman-teman, plafonnya tuh. Nah, warna putih. Nah, untuk atapnya dia sudah atap dak ya. Karena kita nggak pengen semuanya tertutup, biar ada cahaya yang masuk dan udara yang masuk. Nah, kita buat kanopi dari besi hollow, dibikin kotak-kotak kecil seperti ini supaya aman dan cahaya dan udara tetap masuk. Nah, ini ada tangga manjatnya juga ke arah dak torennya untuk maintenance-nya nanti. Nah, ini besi hollow ya. Nah, sekarang ke area gudang. Nah, ini dia gudangnya teman-teman. Ini gudangnya berukuran 1,5x2. Nah, seperti ini. Langsung aja ya. Nah, jangan lupa walaupun gudang harus ada ventilasinya ya, buffernya di atas supaya barang-barang yang sudah memang kita mau simpan dan jarang kepake nggak rusak karena lembab, nggak ada sirkulasi udaranya ya teman-teman. Nah, dan untuk atapnya sendiri, atap bangunan ini dia menggunakan rangka baja ringan, lalu lapisan atapnya dia menggunakan spanduk pasir dan ada kita lapisin bawahnya tuh kalau nggak salah pakai aluminium foil supaya nggak panas banget gitu. Dan fungsi aluminium foil itu meredam panas dari atapnya itu karena spanduk pasir. Nah, itu teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ini rumah salah satu klien kita yang sudah jadi di wilayah Jatinegara. Nah, ini rumah tumbuh berkonsep modern minimalis. Jadi, buat teman-teman yang mau renovasi rumah, bangun rumah dari tanah kosong, atau sekedar desain dan kepengurusan PBG aja, bisa hubungin Bintoro dengan nomor di bawah ini ya. Barakallahu fikum.